Perkenalkan, nama saya Zila Hajia. Saya adalah mahasiswi dari jurusan Psikologi Universitas Abdurrahman. Tujuan saya membuat video pembelajaran ini adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Bahasa Indonesia, di mana saya akan membahas mengenai Bahasa Indonesia yang dijadikan sebagai mata pelajaran di beberapa negara loh. Keren sekali kan? Yuk kita mulai aja pembahasannya. Bahasa Indonesia itu apa sih? Nah, kita sebagai warga negara Indonesia pasti udah tahu kan bahasa Indonesia itu apa. Namun di sini akan tetap saya jelaskan sebagai bagian dari pembukaan. Jadi, bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang resmi di negara Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa yang digunakan di seluruh wilayah Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri berasal dari bahasa Melayu. Meskipun begitu, juga banyak kata-kata serapan yang diserap dari kata-kata bahasa lain. Kata serapan yang digunakan dalam bahasa Indonesia merupakan kata yang berasal dari bahasa daerah maupun bahasa asing, yang ejaan, ucapan, dan tulisannya sudah disesuaikan sedemikian rupa dengan penuturan dalam bahasa Indonesia. Kebanyakan kata serapan bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sanskerta, Arab, Belanda, Portugis, Inggris, dan Hokkien. Namun juga ada kata serapan yang berasal dari bahasa-bahasa daerah. Contohnya, seperti kata nyeri yang berasal dari bahasa Sunda dan langka yang berasal dari bahasa Jawa. Ada beberapa negara yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa resmi di negaranya, seperti Timur Leste dan Vietnam. Buat informasi tambahan nih, Vietnam menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi nomor 2. Bahasa Indonesia juga secara resmi diajarkan dan digunakan di sekolah, universitas, maupun institusi di seluruh dunia, terutama di Australia, Belanda, Jepang, Korea Selatan, Timor Leste, Vietnam, Taiwan, Amerika Serikat, Inggris, dan lain-lain. Hah? Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional? Lah, emangnya bisa? Jadi, ada kemungkinan-kemungkinan yang bisa menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Salah satu alasan yang mendukung Mendikbud Nadiem Makarim menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di Asia Tenggara ini disampaikan oleh penutur bahasa Indonesia Dadang. Bahwasannya bahasa Indonesia termasuk salah satu dari bahasa yang sebenarnya mudah untuk dipelajari oleh orang asing. Untuk itu, dalam waktu 3 tahun belakangan ini, pihaknya sudah mengirim 793 pengajar bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA ke 29 negara. Nah, selanjutnya kita akan membahas daftar-daftar negara yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran. Negara pertama dari kawasan Asia Tenggara yaitu Vietnam. Negara yang berada kurang lebih sekitar 1764 km dari Indonesia ini sejak lama telah mempelajari bahasa Indonesia. Bahkan, salah satu kotanya yaitu di kota Ho Chi Minh mempelajari bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Negara yang kedua adalah Jepang. Indonesia dan Jepang memiliki hubungan bisnis yang cukup erat. Tidak heran bila negeri matahari terbit itu menjadikan bahasa Indonesia sebagai salah satu ilmu untuk dipelajari lebih dalam. Salah satu universitas yang menyediakan jurusan bahasa Indonesia di Jepang yaitu Tokyo University of Foreign Studies. Nah, negara selanjutnya adalah Korea Selatan. Tidak hanya warga Indonesia yang mempelajari bahasa Korea, warga Korea Selatan pun ternyata juga mempelajari bahasa Indonesia loh. Ada beberapa universitas di Korea Selatan yang membuka program studi bahasa Indonesia. Misalnya, di Busan University of Foreign Studies and Hankook University of Foreign Studies. Negara keempat, Ukraina. Negara yang dulunya merupakan wilayah Uni Soviet ini juga membuka program studi bahasa Indonesia di Taras Shevchenko National University of Kiev sejak 1997. Sempat ditutup karena kekurangan tenaga pengajar, akhirnya kembali dibuka pada tahun 2012. Nah, negara yang selanjutnya adalah Hongaria. Di Universitas Budapest Business School dan University of Applied Science, Anda akan menemukan kelas yang mengajarkan bahasa Indonesia. Hal ini dikarenakan BBS mewajibkan para mahasiswanya menguasai bahasa asing sebelum benar-benar lulus dari universitas itu. 2 bahasa asing untuk lulusan sarjana dan 3 bahasa asing untuk lulusan S2, dan kelas bahasa Indonesia menjadi salah satu kelas yang paling banyak diminati.
Yang keenam adalah negara Australia. Di Australia, banyak sekolah-sekolah yang mengajarkan bahasa Indonesia. Sebagai contoh nih, ada Bookman Anglican School yang berada di ibu kota Canberra. Di sekolah ini, bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib dipelajari dari tingkat TK hingga kelas 7. Dan masih ada nih beberapa negara lainnya. Yang ketujuh ada Kanada. Banyaknya orang Indonesia yang bermigrasi ke Kanada menjadikan bahasa Indonesia sebagai salah satu ilmu penting untuk dipelajari. Tak heran akan banyak ditemui kelas-kelas bahasa Indonesia di negeri ini. Yang ke-8 ada Hawaii. Hawaii yang merupakan negara bagian Amerika ini juga tertarik loh mempelajari bahasa Indonesia. Terbukti dengan banyaknya universitas yang mengajarkan bahasa Indonesia. Salah satu contohnya yaitu University of Hawaii at Manoa. Yang ke-9 ada Suriname. Salah satu negara diaspora Indonesia ini juga tertarik mempelajari bahasa Indonesia. Populasi orang Indonesia yang mencapai sekitar 14% menjadikan bahasa Indonesia cukup populer di negeri yang juga bekas jajahan Belanda ini. Yang ke-10 ada Jerman. Di Jerman, cukup banyak warganya yang tertarik mempelajari bahasa Indonesia. Terlihat dari banyaknya kelas-kelas bahasa Indonesia di negeri ini. Pengajarnya pun sebagian besar merupakan orang Indonesia asli. Nah, berikut ini adalah daftar rujukan yang bisa teman-teman jadikan acuan dari bahan materi saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga membantu kalian semua ya. Sampai jumpa lagi.